Jenengan mriki napa, Gus? Jadi kembut gendak karo wong ngombol wis luwih tuwa. Tapi nek iki bocah mun bali teng niki tentang jangan to kan lemot. Tapi kita mabuk itu tak lop ego mboten kok mboten apa lho kok. Masalah mau ngerjaane mesine. Oke. Kalau bukan punjul lho umur wis 45 bener mani ngelos kok. Blender kayak ngene. Kita berada di mana Pak Huri? Bersama Pak Huri lagi Di makamnya Mbah Mangli. Alhamdulillah rabbil alamin. luar biasa dingin ya Mbak. Wah, pakai jaket. Oke. Kan payung biasa. Payung. Oh, apa payung? Loh, payung. Nggak boleh pakai HP ya, makanya saya shot jalannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, keselarasan, sehingga kami channel Gus Blangkon masih bisa memberi wawasan tentang sejarah-sejarah aulia dan sejarah-sejarah di sekitar kita. Sebelum saya bercerita tentang Simbah Kyai Hasan atau lebih dikenal dengan Simbah Mangli, alangkah baiknya kita selawatan dulu. Semoga dengan barokah sholawat apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan bercerita tentang Simbah Kyai Hasan atau lebih dikenal dengan Simbah Mangli, dimana Simbah Mangli ini termasuk waliullah, auliaillah yang beliau memang jarang sekali itu berfoto atau menggunakan teknologi ya. Jadi memang diceritakan bahwasanya beliau itu tidak remen difoto, atau misalkan beliau pas mengadakan pengajian berceramah dia tidak pernah memakai speaker. Tapi uniknya sahabat, Mbah Kyai Hasan ini atau lebih dikenal dengan Simbah Mangli, dikala beliau berceramah tanpa menggunakan speaker, walaupun di situ jamaah ribuan, semuanya bisa mendengar ceramah beliau. Ini satu karomah beliau atau luar biasanya Simbah Kyai Hasan atau lebih dikenal dengan Mbah Mangli. Biografi Mbah Hasan ya, beliau bernama Kiai Haji Muhammad Bahri
atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli. Lahir di Kediri, Jawa Timur pada hari Jumat Legi 17 Agustus 1945 pukul 2 malam. Luar biasa. Ini pas hari kemerdekaan Indonesia ini. Luar biasa. Mbah Mangli merupakan putra bungsu dari Simbah Muhammad Ishaq yang menurut silsilahnya masih keturunan dari Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis ibu, Mbah Mangli merupakan keturunan dari Kiai Haji Ageng Hasan Besari. Ya, di nasab beliau itu sudah jelas ya, misalkan naiknya kemana itu sudah jelas. Jadi memang beliau dinisbatkan orang yang luar biasa, itu karena memang turunan beliau, nasab beliau itu sudah jelas orang-orang yang luar biasa. Jadi untuk pendidikan Mbah Kiai Haji Mangli atau Mbah Kiai Hasan. Jadi Mbah Mangli ini nama dusun di daerah Magelang. Tapi di mana-mana itu hampir orang itu tahu Mangli, Mbah Mangli itu tahu. Luar biasanya di situ. Jadi Mbah Mangli memulai pendidikannya kepada ayahnya. Beliau disiplin dalam berpendidikan yang ketat dan sangat keras. Di antaranya yang diajarkan ayahnya adalah menghafal kitab takrib dan maknanya, serta mempelajari tafsir Al-Quran, baik makna maupun nasah manasuhnya, di Kudus dengan Kiai Haji Makmun Ahmad di pesantren Kudus tentunya. 1959 Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah, namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli, dan sosok Simbah Kiai Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak ya, Kabupaten Magelang. Selain mendidik umat lewat pesantren, Mbah Mangli juga aktif melakukan dakwah dan syiar Islam ke berbagai wilayah. Masya Allah. Jadi beliau juga sang pendakwah juga, penceramah juga. Berbagai kalangan umat Islam datang berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat dan petuah kiai yang sangat karismatik ini. Jadi beliau memang santun sekali, memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat secara lembut, lemah lembut. Jadi tidak keras. Jadi Mbah Mangli ini memberikan pencerahan kepada umat itu secara lemah lembut. Luar biasa sekali. Jadi Mbah Mangli ini tidak hanya berceramah di daerah Mangli saja, sampai di lereng pegunungan Merapi, Merbabu hingga sekitarnya Purworejo. Itu banyak sekali punya kayak selapanan ya, pengajian rutinan tiap bulan itu ada. Mbah Mangli yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok pada masa itu di daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok begal di daerah Merapi. Jadi beliau luar biasanya di situ. Mbah Mangli dikaruniai karomah, istilah Jawanya itu ngelempit bumi, atau dia misalkan berangkat dari jam 1 sampai tempatnya jam 1 juga. Kayak cepat sekali itu. Dan saya pernah mendapatkan cerita juga bahwasanya Mbah Mangli ini kalau naik podium itu tidak ada yang tahu beliau naiknya. Ntar kalau turun dari podium, orang-orang juga nggak tahu Mbah Mangli kemana lagi. Ini karomah-karomah beliau itu seperti ini, unik-unik sekali.
Unik-unik sekali. Jadi berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Simbah Kiai Haji Hasan Asngari atau lebih dikenal Mbah Mangli ini bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga bisa mengisi pengajian di Semarang, Wonosobo, Jakarta, bahkan Sumatera. Terpikir nggak sahabat? Kalau misalkan kita nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, ya monggo, itu udah urusan waliullah sih, urusan aulia. Jadi kita nggak bisa dilogika. Ia juga tidak memerlukan pengeras suara untuk berdakwah seperti hanya kebanyakan kiai-kiai lainnya. Padahal jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu. Masya Allah, Masya Allah, ini luar biasanya ini. Jadi Mbah Mangli ini tiap kali mengisi pengajian itu tidak pernah memakai mic speaker atau pengeras suara, tapi jamaah ribuan bisa mendengar ceramah beliau secara detail. Ya Allah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Kita masih Alhamdulillahnya kita masih bisa sowan, bisa ziarah ke sana. Tapi waktu saya ziarah ke sana memang kamera tidak boleh masuk ke area, hanya bisa di depan pintu masuk saja. Mungkin itu salah satu untuk menjaga keramat atau kewibawaan Simbah Kiai Hasan Mangli atau Mbah Mangli. Insyaallah. Jadi Kampung Mangli ini berada di lereng Gunung Andong ya sahabat, Kabupaten Magelang. Simbah Kiai Mangli ini memiliki torekot, atau beliau juga mursyid torekoh. Yang dia pegang adalah torekot Qadiriyah wa Naqsyabandi, dan ini selalu didatangi murid-murid beliau yang banyak sekali. Jadi murid-murid beliau yang torekoh dengan beliau itu memang banyak. Mbah Mangli juga dikenal sebagai orang yang kaya raya, Masya Allah. Jadi sampai emasnya itu kiloan. Jadi Mbah Mangli ini ada keunikannya sahabat. Setiap kali beliau itu, jika beliau ini mau ke tempat orang atau dia bertamu ke tempat orang, beliau selalu membawa oleh-oleh. Dan oleh-oleh ini selalu yang disenangi oleh orang yang mau didolani atau didatangi Mbah Kiai Mangli. Jadi perlu dicontoh ini sahabat, bahwasanya beliau itu suka sekali memberi hadiah-hadiah kepada orang-orang yang mau dikunjungi beliau. Ada cerita menarik dari Mekah atau dari Arab sana. Ketika Mbah Mangli ini haji atau ke Mekah, beliau sowan di pondok Syekh Malik Al-Maliki. Tapi beliau ini karena berjamaah banyak sekali, beliau itu ngumpet di belakang soko, tiang soko itu, mengikuti pengajian Syekh Malik Al-Maliki. Tapi beliau, Syekh Malik Al-Maliki, tiba-tiba berkata, saya kok, bahasa Indonesianya ya, saya kok bau wali dari Jawa ini mana ini. Dicarilah, jamaah berjibun itu mencari siapa yang dimaksud oleh Syekh Malik Al-Maliki. Setelah itu Syekh Malik Al-Maliki mencari sendiri, ternyata di belakang soko itu Mbah Mangli. Akhirnya Mbah Mangli diaturi duduk bersebelahan dengan Syekh Malik Al-Maliki. Masya Allah, begitu wali ketemu wali, baunya itu nggak bisa dibohongi.
dicari Mbah Mangli itu di belakang Soko itu, dicari dan ketemu. Setelah itu duduk di sebelahnya Syekh Malik Al-Maliki. Mbah Mangli diajak foto sama Syekh Malik Al-Maliki, tapi karena memang Mbah Mangli itu tidak pernah foto, dan foto itu ya cuman foto KTP saja, itu foto KTP itu satu. Mbah Mangli tidak kersa difoto sama Syekh Malik Al-Maliki, itu dipeluk, digodok kasarannya, digodok. Akhirnya Mbah Mangli bisa ke foto, tapi fotonya itu dingkluk Mbah Mangli, karena memang beliau tidak suka di foto seperti kita, selfie dan lain sebagainya, nggak suka. Betapa Mbah Mangli menjaga privasi beliau, menjaga karomah beliau sendiri, hingga sampai sekarang jika kita ziarah ke makam Mbah Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli ini, sampai depan pintu makam itu tidak boleh memfotonya. Masya Allah. Dan ada cerita lagi bahwasanya memang beliau itu selalu hadir dalam hall Solo ke Habib Anis, ke Habib Anis. Waktu hall di Solo dia memang selalu menyempatkan hadir. Masya Allah. Oke sahabat, sedikit cerita tentang Mbah Kiai Haji Hasan Asy'ari atau lebih dikenal dengan Mbah Mangli. Luar biasa sekali, di Magelang ada wali yang begitu masyhur, begitu lemah lembut, itu menjaga karomah keramat beliau sendiri. Baik sahabat, sekian untuk cerita Mbah Kiai Hasan Asy'ari atau Mbah Kiai Mangli. Banyak salah, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jangan lupa share, like dan komen, subscribe juga. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.